الحمد لله العليم بما في الكون من حوادث وخطوط، البصير بما حل بالمسلمين من شدائد وكروب، والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kesemuanya saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, terlebih khusus pada Ketua Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, ibu kita, orang tua kita, Ustaz Haji Muhammad Arif, dan pula saudara beliau yang juga menjadi sebab hadirnya saya ke tempat yang mulia ini, akhina Ustaz Muhammad Fadhani, Kepala Sekolah SMP As-Sa'adatul Abadiyah Haji Muhammad Faqih, yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir di tempat ini mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah manfaat ilmu serta keberadaannya membawa kebahagiaan, keselamatan hidup kita dunia barzakh sampai dengan akhirat. Sebelum saya lanjutkan, ini acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya bingung, orang sini dengar nama Rasulullah kenapa ngejedok aja ya? Masih paham bahasa ngejedok? Hah? Cicing wae. Tuh, saya doain ibu-ibunya semuanya jadi bidadari surganya. Sebelum jadi bidadari di surga, di dunia duitnya banyak. Mau duit nggak, Bu? Mau duit. Biar suaminya banyak duitnya, mau. Tapi kawin lagi, Bu. Nah, penyakitnya orang laki nggak boleh banyak duit. Bawaannya mau apa ya? Tuh, jauh nggak nih bapak. Tapi yang jadi masalah, saya tadinya mau bicara bukan hal ini, tapi karena perintah dari Al-Walid, saya punya orang tua, jangan cuma bisa jadi da'i, jangan cuma bisa jadi ceramahnya aja, tapi lihat apa yang dibutuhkan oleh umat. Kun tabiban, jadilah layaknya dokter. Kalau saya lihat penyakitnya di sini, kupingnya nggak peka disebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik.
Emang kenapa Habib? Sepenting itukah Habib ketika kami mendengar nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kami wajib memangnya menjawab salawat dan salam? Nah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang kita ambil dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, mantu kesayangannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita dengan berkata, al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli wa yusallim alayya, atau kama qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil, kata Nabi. Bu, tahu bakhil enggak, Bu? Pak, tahu bakhil enggak? Ini nggak usah ngecerek lagi, sama nabinya aja udah pelit, udah kelihatan. Habis kok ngomongnya begitu? Iya. Nah, mudah-mudahan jadi obat. Amin. Jamu pahit nggak? Pahit. Nasihat juga begitu. Nasihat yang bagus, perih kita punya hati. Nggak ada luka kalau dikasihin betadin kayak atau apa namanya? Apa tuh yang alkohol, kira-kira perih nggak? Perih. Jadi kalau ada nasihat terus nancap ke hati kita, artinya itu nasihat sampai sama hati kita. Nabi katakan begini, boleh marah, boleh, asal jangan sama saya. Silahkan marahlah Anda kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya hanya ngebacain hadisnya doang. Setuju apa enggak? Ya. Nabi bilang begini, al-bakhil, apa itu bakhil? Jawab yang kompak, biar saya tahu nih yang saya ajak ngomong manusia nih. Lah kan nggak enak ngomong sama patung, apalagi yang sebelah sini nih. Nah, ini saya rasa ada nyawanya nih. Ngejedok aja dari tadi. Ada nyawanya Pak ya? Sallu ala Muhammad. Orang yang korek, paham korek? Pelit, medit, merki. Bukan yang kalau lagi diminta sumbangan masjid nggak ngasih, tapi tandanya pelit. Pelit sama yang karena sebab dirinya ada masjid. Yang karena sebab dirinya itu kita bisa baca ke Hizbul Bahar. Yang karena sebab dirinya ada sholat 5 waktu. Yang karena sebab dirinya ada puasa Ramadan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada masjid ya Bang? Jangan ngomong masjid dulu. Yuk, kita ngomong kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Ini momen-momen Maulid, momen di mana umat Islam mengekspresikan dan menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Momen menunjukkan, mengekspresikan rasa rindunya kepada Nabi besar Muhammad. Momen saat ini umat Nabi Muhammad, umat Islam menunjukkan rasa syukurnya yang karena sebab Rasulullah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alam semesta ini tidak akan diwujudkan oleh Allah, nggak akan dibuat oleh Allah, melainkan Allah ingin mengajarkan kepada kita kalau cinta perlu bukti. Cinta butuh. Betul kan enggak, Bro? Coba ingetin lakinya. Dulu aja lo, Bang. Mau ngawinin gua, Masya Allah. Segala macam lu bawain ke rumah. Sampai nanya, "Nyak lu suka martabak apa?" Betul kan enggak? Bapak lu suka martabak apa? Itu bukti cinta. Kita kalau ingat gimana dulu tuh ibunya anak-anak sebelum kita nikahin, Masya Allah, baru lewat depan rumah gangnya aja ngeliat gentengnya itu udah deg-degan. Betul. Ada huwa dalilul mahabbah. Al
cinta itu butuh bukti. Kembali lagi urusan pelit. Nabi tadi bilang apa? Al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli wa yusallim alayya. Barang siapa orang, ini pelit dalam konteks syariat agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berarti udah kalibernya udah nggak ada lagi di atasnya pelitnya ini. Siapa dia, kata Nabi? Orang yang diperdengarkan di telinganya namaku, kata Rasulullah, tapi tidak menjawab dengan sholawat dan memberikan salam kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ayo Pak, jangan ngejedok Pak, ntar saya makin pretelin Pak. Allahumma salli wa sallim. Yang tegas biar punya tuh kita kecenderungan, getaran rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ntar akhirat nggak bawa manfaat. Yang kita punya mobil, yang kita punya ini semua harta benda kita, yang kita banggain anak, mau S1, S2, S3, S mampu, S lilin, hatta yang ngafalin Quran. Saya ingatkan, biar Anda punya anak seluruhnya hafal Quran, tidak dibuka kunci syafaat itu melalui Nabi Muhammad, nggak akan bisa ngasih syafaatnya. Saya ingatkan sekali lagi, bagus punya anak hafal Quran, bagus nggak? Tapi dibuka dulu kunci syafaatul uzmanya sama Rasulullah. Kalau enggak nanti berlawanan dengan ayat Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Semua yang kenal saat ini belum tentu berkawan yaumul qiyamah nanti. Saling semua nafsi-nafsi. Anak tak mau tahu sama orang tuanya, orang tua tak mau tahu sama anaknya. Yang mau nyariin kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lihat ini hadis. Bagaimana mengajarkan kepada kita orang yang pelit di mata syariat adalah orang yang nggak bersyukur artinya kepada Nabi besar Muhammad. Dia pikir Nabi Muhammad temannya kali ya, disebut namanya cicing wae, padahal nanti kita butuh apa enggak sama Rasulullah. Untuk kita semua yang mau nyariin kita, capek-capek nungguin kita di persidangannya Allah adalah Rasulullah. Di sirat, di mana di bawahnya berkobar-kobar api neraka Jahannam, di situ ada Nabi besar Muhammad. Di mana nanti di pintu surga Nabi Muhammad tungguin seluruh umatnya sampai masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bu, tahu orang tua itu? Tahu nggak orang tua? Kayak gimana bu? Saya kalau habis ngomongin bahasa begini ya, suka ada yang nyamperin saya. Saya kenal Habib. Ada tuh yang pelit Habib, Masya Allah. Dosanya penyakitnya diminta nggak dikasih. Dosa sama penyakit kita minta nggak dikasih Habib, saking pelit. Tapi sepelit-pelitnya manusia bu, Pak, ada nggak kalau ada kebakaran? Ini orang yang paling pelit nih di mata kita. Ada nggak tuh orang pelit mau menyengsarakan dirinya masuk ke dalam api? Ada nggak? Saking pelitnya manusia, leketin duitnya sampai nahanin lapar seminggu semalam. Ada apa enggak? Nggak ada. Tapi lihat kalimat pelit. Kalimat pelit menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang nggak mau dapetin pertolongannya kepada Nabi besar Muhammad. Ada sebuah kisah di dalam hadis di mana nanti setiap individu di antara kita semuanya bakal berjembat di mana sirat. Semuanya bakal berjembat. Ketika ada seseorang lagi sedang berjembat, belum sampai ke ujung udah kepleset ya, tapi belum nyemplung, belum nyemplung, dia bergelantungan.
Saya kira orang sini depan saya udah ada yang pernah gelantungan belum? Saya ada jembatan, saya lewat tuh di Tomang, di jembatan tuh. Cobain dah pulang dari sini. Buat berapa lama kita kira-kira bergantungan di sini? Ada yang sanggup 10 menit? Ada yang sanggup sejam? Nggak sanggup. Apalagi nanti ketika kita berjembar di mana itu sirat, di bawahnya berkobar-kobar api neraka. Di dalam riwayat hadis ada seseorang kepleset tapi belum jatuh, dia sempat gelantungan. Ketika orang tersebut sudah habis, ya Allah, nyemplung juga dah saya di bakalan. Lagi dalam bahasa anak sekarang hopeless. Nanti kok hopeless. Udah nggak ada lagi yang nolong saya. Anak saya out di mana? Bini saya out di mana? Harta saya yang saya banggain tahu ada di mana? Tiba-tiba ada sosok seorang yang begitu tampan, begitu indah, putih dan bersih, wangi dan cantik, meraih tangan orang tersebut. Dia raih, dia rangkul, dia ajak jalan sampai masuk ke dalam surganya Allah. Bingung ini orang. Di dalam riwayat hadis terbingung-bingung ini manusia. Ini manusia bingung. Sampai-sampai nanya, wahai fulan, siapakah gerangan engkau? Engkau ini siapa wahai fulan? Engkau bukan anakku, engkau bukan saudaraku, engkau bukan orang tuaku, engkau bukan dari keturunanku, apalagi satu partai politik denganku waktu di dunia. Benar. Ditanya sama orang, siapa engkau? Kok begini baiknya kepadaku, padahal aku tidak kenal semasa aku hidup di dunia. Siapa gerangan engkau? Dijawab apa oleh orang? Akulah solawat-solawatmu yang engkau telah baca di alam dunia, yang berkatnya solawatmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenali engkau, tahu namamu dan juga tahu nama orang tuamu. Sallu ala Muhammad. Anak yang bakti sama orang tua, anak yang banyak solawat kepada Nabi besar Muhammad. Setiap manusia, nggak mungkin kita ini orang waras kan Bu ya? Ya Pak ya. Sepelit-pelitnya kita nggak mungkin ada api kita bakar diri kita di api, betul? Tapi orang paling pelit, yaitu adalah orang yang membinasakan dirinya nanti yaumul qiyamah karena nggak mau sholawat kepada Rasulullah. Dia dibakar oleh api neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah selamatkan anak keturunan kita, Allah selamatkan iman kita, Islam kita, dan Allah perbaiki ketakwaan kita, dan Allah rubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Caranya gimana? Kenali Nabi besar Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, sholat kita, bacaan Quran kita belum ada kepastian diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berani jamin? Wajib dikerjakan, sholat 5 waktu, tapi kepastian diterima oleh Allah. Nanti timbangannya nanti. Tapi sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya akan memastikan segala ibadah-ibadah kita diterima, bahkan sholawat tersebut pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Muhammad. Ini saya mau ngomong agak lama, cuma masih ada acara lagi. Kira-kira terusin atau jangan? Ibu-ibu teman tinggal dengerin doang. Terakhir, ini saya dari sebelum subuh, mata udah perih. Mata sebenarnya, badan ada di sini, hati udah ada di kasur sebenarnya. Tapi betul, ayo momen maulid minimal kalau ada bulan Ramadan. Bu, tahu bulan Ramadan?
Pak, tahu bulan Ramadan Pak ya? Ulama bilang begini, kalau bulan Ramadan saja kita nggak makin kenal, nggak makin dekat kepada Allah, mau bulan apa lagi? Betul. Bulan Rabiul Awal ini persiapan kita semua para aulia, persiapan masuk Ramadannya dimulai dari Rabiul Awal. Itu 6 bulan. Betul kan? Betul. Mereka udah, bahasa Betawinya sih karena saya lihat pencak silat, kuda-kudanya udah dari sekarang. Kuda-kudanya udah dari sekarang. Buat apa ngadepin bulan Ramadan? Nah, kalau bulan Rabiul Awal ini sampai dengan Ramadan, kalau kita nggak makin kenal, nggak makin dekat, nggak makin mengikuti ittiba dengan Nabi besar kita Muhammad SAW, makin cinta kepada Rasulullah SAW, mau bulan apaan lagi? Ya. Lalu apa Habib yang bisa kami ikuti agar kami bisa keluar dari bulan Rabiul Awal hingga nanti mudah-mudahan Allah berikan kita semua panjang umur, sehat afiat, berkah selamat, rezekinya banyak melimpah, nggak capek-capek dapatnya, nggak susah-susah datanginnya, dan insya Allah kelak yaumul qiyamah nggak ada siksanya. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting, apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah sosok yang tidak pernah memendam penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri. Bu, orang bu, Pak, kalau hatinya bluwek, paham nggak sih bluwek? Dan saya ngomong apa adanya aja deh ya, biar pada ngerti gitu. Ya, ini hidung doang mancung, mulut mah Betawi. Bapak saya orang Betawi, tidak saya orang Betawi. Ya. Kalau orang hatinya udah rusak, nggak usah pakai kita lihat lagi mukanya. Insya Allah mukanya udah pasti nyebelin. Betul nggak? Ulama bilang begini, wajhuk mir'atu qalbi. Wajah Anda itu cerminan dari hati Anda. Makanya ibu-ibu ini khususnya, mohon maaf ya. Jangan cuma banyak ngaca buat muka doang. Hadir para guru, para ulama, para ustadzah itu juga bentuk kaca buat hati kita. Hadir maulid juga bentuk kaca buat hati kita. Percuma ibu-ibu, apa sih namanya itu? Ke dokter apa? Skincarean. Paham banget nanti. Percuma bu, skincarean dari yang anti aging. Apa itu anti aging? Biar nggak tuh nahan tua, udah umur 70, pakai indah anti aging. Jangan cuma satu kremnya, satu bal lagi tumpukin mukanya, berubah jadi 20 tahun kan? Nggak berubah. Biar kita minum lagi tuh yang namanya vitamin dari A sampai Z, kurang dari mulut, suntik lagi biar tambah kencang katanya. Udah 70, emang bisa nutupin uban? Gigi rontok kan? Mata dengkul udah leklok. Ini saya nanya, saya dulu belum tua, masih muda kan? Udah dioperasi pinggangnya. Nggak nungguin tua tuh sakit. Emang mati juga nungguin tua? Enggak. Mudah-mudahan tapi saya doain panjang umur. Mau bawa apa kita? Tadi saya bacakan tuh Qur'annya, yauma la yanfa'u malun wala
hari di mana nggak manfaat lagi itu harta, apalagi itu anak-anak, kecuali apa? Illa man atallaha biqalbin, kecuali di dalam hati orang yang sehat, yang selamat. Siapa yang punya hati yang selamat? Hati yang di dalamnya ada baginda Nabi besar Muhammad. Kecintaan yang akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terisi hatinya Allah dan Nabi besar Muhammad. Itu hati yang sehat, itu hati yang selamat. Gimana caranya hati sehat itu hati selamat? Kelihatan. Kita nggak bisa bicara. Saya numpang tanya ibu-ibu, ada yang tahu nggak nih? Hati saya lagi ngomong apa, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang nyaut lagi. Paling Habib lagi ngelirikin. Ada yang cakep nggak nih? Nggak ada yang cakep ah. Tapi saya doain semuanya. Semuanya kita dari surganya Allah. Biarin kita. Mau dibilang orang tak cakep di dunia, bentar yang penting masuk surga jadi kan? Amin. Apalagi di dunianya cakep-cakep begini, masya Allah. Sallu ala Muhammad. Kagak menghuni surganya Allah. Ini juga nih, pengen masuk surga. Pengen nggak Pak? Amin ya Rabbal. Yuk, tanda orang surga udah kelihatan dari dunia. Ajakan khairat, nyumbang masjid, mau ngikut. Ada pondok pesantren, mau ngikut. Semua itu dari hati, di dalam hati yang membawa Allah, kecintaan kepada Allah dan Nabi besar kita Muhammad SAW. Kelihatan orang yang ngomong biar dikit kan asal ikhlas. Kalau saya mah enggak, nyuruhnya ngajarinnya biar banyak, yang penting ikhlas. Sama nggak? Kalau udah bilang biar dikit yang penting ikhlas, karena emang hatinya, takut padahal Nabi suruh apa? Kita kalau berinfak, sedekah dan lain sebagainya, emang habis harta kita? Enggak. Nabi yang bilang bal yazdad, nambah, kata Nabi. Bahkan bakal nambah lagi, ditambah lagi 3 kali. Ngeluarin 1 juta sekarang. Dikali 3 jadi berapa? Itu balasan yang mungkin bisa kita hitung. Tapi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ikhlas, insya Allah 7 turunan gak bakal jadi orang susah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yuk, yang penting apa? Jaga kita punya hati. Orang gak ada yang bisa selamat, ya Pak ya? Gak ada yang bisa tahu. Tapi ingat, muka kita kelihatan, karena muka kita cerminan hati kita. Orang kalau bawaannya 4 aja orang paham. Oh, bawaannya orang semua salah sama dia. Sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak akur. Oh, bawaannya semuanya salah, yang benar dia doang. Gede malah satu orang. Saking oka-amprokannya dia rela muterin kampung biar nggak amprok. Kira-kira mukanya bakalan bisa senyum apa nanya dulu kayak begitu. Itu paham loh. Ada orangnya di sini. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu-begitu amat loh. Saya doain nggak ada di sini. Yang banyak ke kampung saya di Tebet. Pas saya tanya aslinya dari sini katanya. Ingat ya Bu ya, itu biar dikiran-kirannya muka kita bakal tahu. Biar disenyum-senyumin, senyumnya pahit. Biar ngesok-ngesokin juga gak enak diterimanya. Kenapa? Ya tabayyan 'alal qalb, ya tabayyan 'alal wajh. Bakal orang bisa tampak tuh. Matut miru fil qalb, apa isi hati seseorang bakal tampak. Itu baru muka. Itu baru muka. Bisa aja dibohong-bohongin muka, bisa apa enggak? Tapi orang tua-tua kita dulu tahu. Abah saya, mumpung karena orang udah meninggal, ya mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau. Jadi Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu kalau ngomong sama saya, dia suka ngomong begini, ya waladi, wahai anakku, beda air muka orang biasa sholat
sama air muka orang nggak pernah sholat. Beda nggak? Beda. Biar ganteng, biar putih, biar segala macam, nggak pernah sujud sama Allah kelihatan. Lihat tuh orang tua-tua dulu tuh kalau ngomong begitu. Orang yang biasa baca sholawat emang sama sama orang yang nggak biasa baca sholawat? Beda. Orang yang biasa hadir majelis taklim, orang yang biasa kalau dengar diajak khairat, diajak kebaikan selalu nomor satu dia, beda. Air mukanya pasti beda. Kenapa? Itu menunjukkan dari hati yang selamat, hati yang sehat. Apalagi hati itu punya utusan. Ulama mengatakan ju'ilal lisan rasulun al-lisan rasulun minal janan. Hati-hati. Muka boleh kita tipu-tipu orang, senyum-senyum walaupun pahit, tapi lambat laun mulut nggak akan bisa ada remnya. Sekarang mungkin mulut bisa ada remnya, jempol paham jempol. Kenapa memang Habib? Karena ju'ilal lisan. Allah jadikan ini mulut banyak sekali penjagaannya. Ada lidah, ada gigi, ada bibir. Betul? Tapi suka banget kita, ya, karena hati kita tuh masih aja ngomongin nono, wajono, yang ngajinya di As-Sa'adatul Abadiyah tuh, bogah dah, ngaji lagi di sono. Ada yang mau dulu gitu? Ada dulu, bilang aja nggak ada gitu apa? Ya. Itu semua dari apa? Dari hati yang penyakit. Yuk, mudah-mudahan ya, Allah jaga iman Islam kita, jaga lepas dari hati kita, dan Allah jaga kesehatan, keselamatan hati kita. Mudah-mudahan kita bisa bawa hati kita ini menjadi sebab kita berkumpul dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa nanti memandang wajah indah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga bersama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini saja kesian yang nungguin di tempat yang lain masih ada 2 lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Doakan saya juga, dan mungkin nanti setelah ditutup ini cuma pesan saya. Ayo tunjukkan hati yang sehat, tunjukkan kita butuh sama Rasulullah, dengan kita juga butuh dan peduli dengan perjuangan yang lebih besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk perjuangan adanya masjid, bentuk perjuangan adanya anak-anak yang hafal Quran, dan mudah-mudahan semua terakomodir di dalam Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah. Mudah-mudahan yayasan ini selalu diberkahi oleh Allah, dan kita orang-orang yang berada di dalamnya, menimba ilmu di dalamnya, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa bekal kita, selamatnya kita, bahagianya kita, hidup kita dunia barzah sampai dengan akhirat. Rabbi faj'al mujtama'na ghayata husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna إلى خير الأنام وابلغ المختار وأكرم الأرواح منا إلى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.